Umat hari ini menjadi umat yang hina, umat yang lemah. Padahal Al-Quran mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina dan kamu jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah umat yang di atas, umat yang superior. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita hari ini berada di tanggal 30 Muharram, penghujung tahun baru Islam. Muharram itu merupakan salah satu dari 4 bulan suci yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang khatib sebutkan di dalam muqaddimah tadi. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menyatakan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 4 bulan suci itu, minha, dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan suci. Ini yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, as-sanatu 12 sahran minha arba'atun hurum, kata Rasulullah. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Di dalam riwayat itu disebutkan salah satu mutataliyah, ada 3 yang berurutan, dan 3 yang berurutan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan kemudian beliau baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang terakhir adalah Rajab. Masyarakat muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mengapa penting ini khatib sampaikan di dalam khutbah ini? Karena di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala tadlimu fihin anfusakum. Kamu jangan melakukan kedzaliman di bulan haram itu terhadap dirimu. Bukankah melakukan kedzaliman itu haram? Apakah di bulan suci maupun di bulan suci? Jawabannya iya. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan larangan secara spesifik di dalam bulan suci itu? Para ulama menjelaskan karena dosa melakukan kemaksiatan, yaitu mendolimi diri, maupun kemaksiatan yang lain di bulan haram itu dilipat gandakan dosanya. Sebagaimana ulama juga menjelaskan melakukan kebaikan di bulan haram itu juga dilipat gandakan kebaikannya, dilipat gandakan pahalanya. Kemudian Allah menyatakan di dalam ayat itu, waqatil musyrikina kafah. Kamu perangilah orang-orang musyrik secara kafah. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian
juga begitu secara totalitas. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi di Palestina, wilayah yang diakui sebagai wilayah yang berdaulat, wilayah yang dulu merupakan wilayah kaum muslimin. Kita tahu Palestina itu ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita tahu sebelum penaklukan itu Palestina merupakan masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palestina itu merupakan tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan dari Makkah Al-Mukarramah sebagaimana diabadikan di dalam surat Al-Isra, Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini ketika Allah menjelaskan Maha Suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dipilih, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selain memang di sanalah kita tahu jejak-jejak kenabian. Nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Kita tahu di sana Nabiullah Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya itu ada dan kemudian makamnya kita temukan hari ini di sana. Nabi Ishaq, begitu juga Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, juga kita temukan makamnya di sana. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di-Isra Mi'rajkan, ketika itu wilayah ini belum menjadi bagian dari Islam. Rasulullah ketika itu masih di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa kelak wilayah ini nanti akan menjadi bagian dari Islam, dari wilayah Islam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang yang namanya perang Khandaq atau perang Ahzab yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menggali parit, di mana ketika itu ada bongkahan batu yang tidak bisa dipecahkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika sahabat tidak mampu memecahkan batu itu, Rasulullah kemudian mengambil kapak itu. Lalu kemudian Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, u'titu mafatihar Rum. Allahu Akbar, u'titu mafatihal Furs. Allahu Akbar, u'titu mafatihal Yaman. Maha besar Allah, aku telah diberikan kunci-kunci Romawi. Aku telah diberikan kunci-kunci Persia. Dan aku telah diberikan kunci-kunci Yaman. Ketika itu Persia, Romawi, Yaman belum ditaklukkan pada zaman Rasulullah SAW. Romawi dan Persia ketika itu masih merupakan dua imperium. Ketika itu belum ditaklukkan. Tetapi apa yang dinyatakan Rasulullah di dalam peristiwa penggalian Khandaq atau parit tadi, itu mengisyaratkan bahwa kelak Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan, Yaman akan ditaklukkan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan Umar bin Khattab lah yang kemudian melakukan misi itu sehingga Baitul Maqdis pertama kali kunci pintunya diserahkan oleh pendeta Patrick Saffrinus ketika itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan setelah pembebasan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dulu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu menjadi tempat pembuangan sampah. Ketika Umar bin Khattab menaklukkan kota itu, Umar bertanya, "Di manakah letak Baitul Maqdis?" Karena ketika itu menjadi tempat pembuangan sampah. Akhirnya ditunjukkanlah. Dan di tempat itulah kemudian Umar bin Khattab tahu, disitulah dulu baginda Nabi Muhammad SAW
di Isra Mi'rajkan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bukti bahwa ini adalah merupakan milik kaum muslimin. Selain kita bisa lihat di dalam nas Al-Quran, juga hadis Rasulullah SAW dan juga sirah sahabat ridwanullah alaihim. Maka kemudian ulama fikih sepakat bahwa Palestina itu merupakan wilayah yang kemudian disebut dengan tanah Kharajiyah. Apa itu tanah Kharajiyah? Tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan melalui peperangan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa makna tanah Kharajiyah? Tanah Kharajiyah itu adalah tanah milik kaum muslimin di seluruh dunia. Tanah itu bukan milik Palestina. Tanah itu bukan milik umat Islam di Palestina. Tidak. Ini yang kita mesti paham. Oleh karena itu, pembelaan terhadap Palestina bukan hanya merupakan kewajiban rakyat Palestina, tetapi ini merupakan kewajiban umat Islam di seluruh dunia. Karena ini merupakan tanah Kharajiyah, tanah kita, tanah milik kaum muslimin di seluruh dunia. Itu yang kita mesti paham. Berbeda dengan tanah Ushriyah. Indonesia ini tanah Ushriyah. Kenapa? Mekah, Madinah, tanah Ushriyah. Kenapa? Karena ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kasus Indonesia, Indonesia itu Islam masuk di sini tanpa peperangan. Orang Islam memeluk Islam di Indonesia tidak melalui proses yang dinamakan penaklukan atau futuhat. Islam masuk di negeri ini dengan damai. Orang kemudian menjadi muslim. Tidak ada peperangan yang mengawali masuknya Islam. Itu yang menjadi alasan mengapa Indonesia ini merupakan tanah Ushriyah. Dan status tanah Ushriyah itu adalah milik umat Islam yang menguasai tempat-tempat tadi. Kemudian bukankah Mekah itu ditaklukkan? Kenapa kemudian Mekah itu masuk wilayah Ushriyah? Dan itu merupakan pengecualian oleh para ulama kemudian dikecualikan. Meskipun Mekah itu ditaklukkan, tetapi dia bukan tanah Kharajiyah, dia termasuk tanah Ushriyah. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hukum fikih ini penting kita pahami agar kemudian hati kita, sikap kita itu tegak lurus dengan pemahaman tadi. Ketika umat Islam tidak lagi memahami bahwa itu bukan merupakan milik dia, bukan merupakan haknya, maka kemudian ketika rakyat Palestina hari ini menjerit, meminta pertolongan, seolah-olah kemudian kita diam seribu bahasa. Karena itu bukan tanah kita, itu bukan wilayah kita, itu bukan hak kita. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wa in istansurukum fid dini fa'alaikumun nasr. Jikalau mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, maka kalian wajib untuk memberikan pertolongan. Apalagi bukan hanya urusan agama, mereka juga mempertahankan tanah wilayah yang sesungguhnya itu adalah tanah dan wilayah kita. Inilah ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah yang kita mesti pahami. Hari ini bagaimana dunia seolah-olah diam. Bahkan negeri-negeri Arab, para penguasanya melakukan pengkhianatan secara kolektif. Lihatlah apa yang terjadi. Bagaimana rakyat Gaza secara khusus dan Palestina secara umum mengalami apa yang disebut dengan siasatul ifqar, politik pemiskinan. Siasatul tajwi', politik yang membuat mereka lapar. Bagaimana Mesir yang memiliki pintu gerbang Rafah, di mana bantuan-bantuan dari luar negeri itu bisa masuk melalui Rafah. Tapi karena kedekatan dan karena hubungan antara penguasa Mesir dengan Israel, akibatnya mengorbankan nyawa, mengorbankan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab yang harusnya dipikul. Bahkan yang lebih menyedihkan, sekedar seruan kemanusiaan yang disampaikan oleh Al-Imamul Akbar Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Islam, Syekhul Azhar hari ini, itu pun terpaksa didelete dari
website resmi Al-Azhar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sampai sedemikian kita melihat bagaimana umat hari ini seolah-olah mereka tidak berdaya. Padahal siapa Israel? Israel itu negara kecil. Bahkan kita tidak layak menyebutnya sebagai negara. Lebih layak kita sebut sebagai al-kayan as-siyasi, entitas politik yang dia menjadi kuat, seolah-olah kuat itu karena dukungan Amerika, dukungan Eropa. Dan kalau seandainya tidak ada pengkhianatan penguasa kaum muslimin yang ada di sekitar Israel, apakah itu Mesir, apakah itu Yordania, apakah itu Lebanon, apakah itu Suriah, termasuk juga negeri-negeri Arab yang lain, maka tentu mudah bagi kaum muslimin. Jangankan bicara tentang jihad, mengirimkan bantuan dulu itu akan mudah. Tetapi hari ini untuk mengirimkan bantuan pun, dan bahkan aktivis-aktivis kemanusiaan dari Eropa, dari Barat, yang kemudian mereka datang ke perbatasan untuk mengetuk hati dunia, bukan hanya hati penguasa kaum muslimin di sekitar itu, untuk mengetuk hati penguasa di dunia. Mereka pun terpaksa mengalami penangkapan, pemenjaraan, dan bahkan deportasi. Dan siapa yang melakukan? Penguasa kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah relevansi surat Al-Maidah, surat At-Taubah yang Al-Fakir sampaikan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi mengingatkan kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan waqatil musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini umat Islam lemah karena mereka tidak memiliki kekuatan. Kekuatan sebagaimana yang hari ini mendukung Israel. Amerika meskipun bukan bagian dari Israel, tetapi dia menjadi kekuatan yang mensponsori bagaimana Israel kemudian bisa melakukan apapun. Dan kemudian negeri-negeri kaum muslimin tidak bisa melakukan pembalasan, tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena ada negara superpower. Umat Islam hari ini tidak memiliki kekuatan seperti itu, yang kemudian menjadikan mereka bisa mengadu, menjadikan mereka kemudian bisa mendapatkan perlindungan, mendapatkan dukungan, mendapatkan support. Inilah yang terjadi ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, cukuplah semua peristiwa ini menyadarkan kita betapa umat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk umat manusia. Tapi apa yang kita lihat hari ini? Umat ini bukan menjadi umat terbaik hari ini. Bukan karena Islamnya yang menjadikan mereka begitu, tapi justru karena mereka tidak berpegang teguh dengan Islam. Umat hari ini menjadi umat yang hina, umat yang lemah. Padahal Al-Quran mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina dan kamu jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah umat yang di atas, umat yang super, umat yang superior. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah musibah yang hari ini dialami umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidakkah cukup semua peristiwa demi peristiwa ini kemudian menggerakkan hati kita, menyadarkan kita untuk melakukan tafakur apa yang salah dengan umat Nabi Muhammad SAW ini, apa yang kurang dari umat Nabi Muhammad SAW ini, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan begitu rupa. Kalaulah bukan karena keimanan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Gaza, mungkin mereka sudah menyerah. Tetapi iman mereka sanggup mempertahankan keimanan mereka. Mereka meskipun kehilangan nyawa mereka dengan kelaparan dan sebagainya, untuk mempertahankan tanah air mereka, untuk mempertahankan tanah yang merupakan tanah milik kita, tanah Kharajiyah tadi. Dan kita berhutang kepada mereka karena mereka telah melakukan apa menjadi kewajiban kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib sampaikan ini untuk menggugurkan hisab khatib di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak.
Jikalau Allah bertanya apa yang sudah khatib lakukan, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari pertanggungjawaban tadi. Inilah yang khatib bisa sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, khatib ingin sampaikan pesan di dalam khutbah wada Rasulullah SAW. Pesan yang menyadarkan kita betapa berharganya nyawa, harta dan kehormatan umat Islam. Rasulullah SAW di dalam khutbah wada menyatakan, ya ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu merupakan kehormatan bagi kalian. Rasulullah SAW menyatakan di dalam riwayat yang lain, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Itu dalam riwayat yang lain. Wahai umat manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu merupakan perkara yang alaikum haramun, merupakan kesucian bagi kalian yang wajib kalian pertahankan. Kahurmati yaumikum hada, seperti kesucian hari ini, yaitu hari Arafah. Fi syahrikum hada, di bulan suci ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada, dan di tanah suci ini, yaitu tanah haram. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saking berharganya nyawa umat Islam sampai Rasulullah SAW suatu ketika mengatakan, la hadmu Ka'bah, hancurnya Ka'bah. Kata Rasulullah, ahwanu indallah, di mata Allah itu lebih rendah, lebih hina, lebih ringan nilainya min qatlil mar'il muslimi, dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang Islam. Ini sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan di dalam khutbah wada. Bayangkan khutbah perpisahan, pesan yang disampaikan Rasulullah, penghargaan kepada darah agar kita tidak mudah menumpahkan darah, penghargaan kepada harta termasuk tanah agar kemudian tidak ada harta atau tanah kaum muslimin yang kemudian dirampas dengan seenaknya, dan penghargaan terhadap kehormatan, kesucian istri-istri kita, anak-anak perempuan kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam hadis yang lain bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, man kutila tuna dinihi fahuwa syahid, wa man kutila tuna malihi fahuwa syahid, wa man kutila tuna irdihi fahuwa syahid. Kalau ada orang yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia mati syahid. Kalau ada orang yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Kalau ada orang yang terbunuh karena membela kehormatannya, membela anak perempuannya, membela istrinya, maka dia mati syahid. Begitu Rasulullah SAW memberikan kehormatan, memberikan kemuliaan, mendudukkan martabat ini begitu tingginya. Maka ini penting khatib sampaikan agar kemudian kita sadar bahwa itu bukan sesuatu yang murah, bahwa itu bukan sesuatu yang hina. Nyawa itu di mata Islam begitu luar biasa. Hancurnya Ka'bah di mata Allah lebih ringan dibanding dengan hilangnya satu nyawa kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah relevansi peristiwa demi peristiwa yang kita lihat hari ini dengan momentum di penghujung bulan suci Muharram ini, dan semoga kita tersadarkan dan semoga kita kembali mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita menyadari semuanya tadi. Amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Allahumma inna nasta'inuka nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmatak wa nakhsha adabak inna adabakal jidda bil kuffari mulhid. Allahumma adibil kafratal ladina yasudduna sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna aliyak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aslih data bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa thabbit ma lam millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auzihum ayyufu bi ahdika alladhi ahadta ma'alih wansur ma'ala aduwika wa aduwihim ilahal haq waj'al minhum. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mustada'afina fi Gaza wa Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mustada'afina fi kulli makan bimannika wa nasrika wa lutfika wa rahmatika ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimissalah.